Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sahabat kalian, saya ditemani oleh Bang Miftah. Beliau adalah putra dari Sulawesi, tapi lama di Papua. Dan pada kesempatan ini kita akan dengarkan beberapa hal dari beliau secara langsung. Kaitan dengan pertama adalah Papua, kedua adalah dakwah, dan yang ketiga adalah tentang anak muda. Kesan Bang Miftah kalau bicara tentang Papua apa? Dan apa yang menarik di Papua ini? Silakan Bang Miftah. Papua itu indah. Indah alamnya. Papua itu ramah. Manusianya. Oke. Dan sangat toleransi. Toleran. Ya. Dan Papua itu unik. Unik. Oke. Banyak hal yang tidak ditemui di tempat lain ada di Papua, gitu ya. Luar biasa. Dan katanya Papua itu nyamuknya sebesar anak ayam. Itu bagaimana bisa muncul sebuah statement seperti itu? Ya itu mungkin analogi kawan. Karena di daerah tertentu memang nyamuk itu banyak sekali. Oh, Masya Allah. Contohnya ketika waktu di Merauke, nyamuk itu sangat banyak. Sehingga kalau kita mau sholat, kita harus bakar ini serbuk gergaji, sehingga asapnya ngepul, baru kita bisa sholat. Kalau tidak nyamuk itu? Nyamuk digosok aja gini hitam. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Itu di mana tuh kejadian itu? Di Merauke. Tahun berapa? Itu tahun 95. 95. Wih, luar biasa. Saya masih SD itu kelas 5 ya. Kelas 5 SD. Jadi memang nyamuknya banyak banyak waktu itu dan orang juga belum banyak. Listrik tapi sudah ada? Belum ada. Tahun 95 itu? Iya. Jadi masih pakai pelita. Listrik itu tahun berapa masuk di Papua ini? Yang diketahui Bang Miftah? Kalau ketika di Merauke 96 itu sudah ada karena bangunan kantor yang di depan itu udah masuk listrik. Oke. Jadi setahun kemudian ya? Iya. Luar biasa. Nah ini kalau ada orang mau ke Papua, dia biasanya takutnya itu sama nyamuk malaria itu. Ya. Nah, katanya kan kalau orang Papua itu wajib kena malaria kan. Itu akhirnya orang di luar, takut dia gitu kan. Bagaimana kita mau ke Papua baru sakit kan? Gitu. Nah ini sebenarnya apa sih realitanya gitu? Jadi malaria itu memang ada. Ada, oke. Ada. Ya bahkan saya pernah juga kena. Oke. Terakhir kambuh itu di Balikpapan. Jadi menurut dokter ya, malaria itu tidak bisa mati. Virus itu tidak bisa mati. Cuma dia bersembunyi. Kapan imun kita melemah, maka dia akan menyerang lagi. Mirip dengan COVID ya. Kapan imunitas kita lemah, dia datang. Tapi ketika kita sakit, obat yang dikasih sama dokter itu obat kloroquine. Itu dengan sembuh ya? paracetamol, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau untuk orang yang mau datang ke Papua, misalnya piknik gitu ya, atau mungkin mau wisata religi datang ke pesantren-pesantren Hidayatullah di Papua, itu kemungkinan akan kena atau enggak itu? Ya, yang pertama kalau fisik kita stabil tidak masalah. Apalagi sekarang ya pemerintah juga sudah punya strategi gitu, terutama dari pihak kesehatan. Sekarang alhamdulillah angka malaria sudah sangat rendah, ya, sangat rendah. Biasanya yang paling banyak kena malaria itu daerah agak dalam atau di kota juga? Ya dulu Manokwari ini juga pusatnya. Salah satu malaria yang cukup terkenal. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. Alhamdulillah. Jarang sekali. Dengan izin Allah ya menjadi lebih jarang baik. Kita dengar ada sekarang malaria. Jadi kalau ada orang ragu-ragu anak muda mau ke Papua gimana? Ada yang kan baru dengar Papua, aduh mendingan tidak berangkat deh gitu. Itu gimana? Jadi yang kita alami ya pengalaman bahwa ketika kapan imun itu drop itu ketika terlalu banyak tidur pagi. Tidur pagi. Oke, jam berapa itu? Makanya diistilahkan kalau tidak mau malaria jangan tidur pagi. Ya setelah subuh itu sampai matahari terbit. Kemudian tidur sore setelah asar sampai maghrib. Itu rawan ya? Antara asar dan maghrib. Itu terkadang kalau orang yang tidur begitu mungkin capean. Bangun itu sudah mulai lain-lain. Mulai demam, mulai
malaria bahaya. Iya. Betul. Jadi ada korelasi dengan hadis Nabi itu ya, memang kalau bisa jangan tidur di waktu-waktu itu ya. Ya. Kalau mau tidur ya sakit lah ya, gitu kan. Luar biasa, konsekuensinya nggak main-main ya. Itu baru nyamuk dan waktu tidur ya. Kita nggak bayangkan bagaimana nanti kehidupan kita di akhirat ya, kalau kemudian misalnya Allah itu tidak pakai rahmatnya kepada kita, weh habis kita ini manusia ini ya. Baik, Bang Miftah. Nah, waktu bicara Papua, Bang Miftah sudah sampaikan pada kita. Nah, ketika waktu kecil melihat Papua itu kayak apa? Waktu SD, ya waktu SD lah sampai lulus. Melihat Papua itu apa sih? Iya, sama aja. Sama ya, dengan kayak di Sama tempat saja, lain. iya. Bahkan ya kalau dulu kan sering kita nonton televisi ya, kan di rumah dulu masih ada TV. Bahwa apa yang ada di dalam televisi sama aja dengan yang ada di Papua sih. Oke, berarti tidak ada berbedanya. Tidak ada Apalagi sekarang ya, Apalagi internet sekarang, sudah internet kencang. lancar ya. Ini saya lihat ada lighting, macam-macam, laptop semua sudah ada semua. Gimbal apa ada semua ya, luar biasa. Jadi sudah tidak berbeda lah ya, tiada beda lagi ya. Nah, kaitan dengan anak muda, menurut Bang Miftah apa sih yang harus kita lakukan sebagai anak muda kaitan dengan kecintaan pada dunia dakwah ini? Ya, yang pertama harus memang ditanamkan sejak awal bahwa ya, usia kita yang muda ini, yang puncak-puncaknya produktif ya, maka memang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke. Jangan sampai kita terlena dengan apa istilahnya? Game online ya? Ya, game online. Ya. Media Karena itu sosial. pasti akan berdampak terhadap aktivitas kita, amanah yang diberikan kepada kita. Bahkan pada karakter dan masa depan kita sendiri akan Ya, sebagaimana informasi yang kita dapat tahun lalu kalau saya tidak salah ya, bahwa yang sampai satu keluarga dibunuh gara-gara internetnya dimatikan. oh Itu di Prancis kalau iya betul di luar negeri iya betul gara-gara game online itu. gara-gara game online, jadi kehilangan kesadaran dia. Nah, kita melihat Bang Miftah sejak kecil di Papua dan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain karena mengikuti orang tua. Apa nasihat yang paling diingat dari nasihat ayah atau ibu? Ya. Nasihat yang selalu saya dengar bahwa ya, yang selalu dipesankan ya, dimanapun kamu belajar menuntut ilmu, tetapi jadikan itu sebagai ya, ajang kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, Hidayatullah ini adalah wadah yang memfasilitasi itu, karena tugas utama kita sebagai khalifah Allah itu betul-betul diakomodir oleh Hidayatullah. Masya Allah. Sehingga ya jangan sampai ini terlewat gitu. Disia-siakan Apalagi di usia muda yang produktif. Luar biasa. Lalu apa yang Bang Miftah lakukan dengan mendapatkan nasihat itu? Ya, alhamdulillah sepulang dari setelah kuliah di STIS, tugas di STIS tahun, kemudian ditugaskan kembali ke Papua Barat, dan ya itulah yang saya lakukan, bahwa setiap amanah yang diberikan maka jadikan itu sebagai tantangan baru. Dan artinya ketika kita diberikan tantangan, maka mau tidak mau kita harus mengupgrade diri. Kita harus belajar. Apalagi sekarang kan fasilitas banyak, ada YouTube, ada Google. Sudah tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tidak punya bukunya sudah tertutup referensi. Sekarang sudah semuanya ada di internet. Ada di dalam genggaman tangan. Handphone kita. Makanya namanya smartphone. Jangan sampai manusianya tidak smart gitu ya. Ini persoalan. Iya. Baik. Dari semua perjalanan tugas tentu ada suka duka gitu kan. Nah, biasanya kita di zaman modern ini agak terjebak pada cara-cara berpikir rasional. Akhirnya lupa minta tolong kepada Allah, atau bahkan tidak yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Bayangkan, tidak yakin bahwa Allah itu akan menolong. Buktinya sih sederhana, kalau ditanya tidak yakin, dia yakin, dia bilang gitu. Tapi kalimatnya itu, kalau nggak bisa disiapkan seperti ini, fasilitasnya nggak bisa. Nah, itu kan sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa manusia terjebak pada cara berpikir rasional semata gitu ya.
Tidak. Nah, ada nggak di dalam pengalaman hidup Bang Miftah yang di situ terasa sekali bahwa Allah memberikan pertolongan pada Bang Miftah secara langsung gitu? Ya, sebagaimana yang biasa saya sampaikan, ya, terutama ketika saya ceramah atau saya datang ke sebuah daerah, bahwa berpindah tugas ya, itu merupakan pengalaman yang sangat baik. Istimewa bahkan ya? Istimewa bahkan. Karena di situ sudah kompleks lah. Ada ketaatannya, ada kesabarannya, ada ikhtiarnya, ada tawakal. Weh, luar biasa. Jadi semua perintah Tuhan bisa dijalankan di situ ya. Luar biasa. Dan pengalaman yang paling berkesan ya, terutama setelah pulang dari kuliah ini, 2014. Ya, ketika saya tugas di Kabupaten Teluk Bintuni. Kabupaten Teluk Bintuni. Yang 500 kilo dari Papua. Ya, dari Manokwari. Untuk pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Kalau ditempuh lewat jalur darat kurang lebih 500 kilo. Dengan jalan yang harus dilalui oleh kendaraan double gardan. Double gardan. Jadi kalau mobil-mobil kota nggak bisa sudah itu ya. Nggak bisa. Wassalam ya, balik kanan gitu ya. Dan biayanya juga lumayan ya. Cukup luar biasa. Lalu apa di situ pertolongan Allah? Ya, ketika saya masuk di sana itu adalah daerah transisi. Daerah yang banyak tantangan, ya, mulai dari ayah sampai Z. Kemudian fasilitas yang ada juga sangat terbatas ya, terutama kendaraan kita untuk silaturahim, untuk dakwah tidak ada ya. Kemudian terkait dengan maisha ya, tahulah di Hidayatullah seperti apa ya. Tapi itu semua ya kita nikmati dan alhamdulillah setelah kita berjalan, saya berjalan sana kurang lebih sebulan ya, tiba-tiba ya qadarullah saya ditelepon oleh Pak Haji yang tadi menyerahkan motor tadi ya, simbolis ya, tawarin, Miftah ini ada kendaraan bisa digunakan di Bintuni. Alhamdulillah, dan itu kendaraan baru. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi dalam keterbatasan, dalam ketaatan tugas dakwah itu banyak perintah Tuhan bisa dijalankan sekaligus ya. Sabar, taat, tawakal ya, ikhtiar, macam-macam. Subhanallah. Jadi seandainya sebagian orang itu mengerti atau seluruh manusia itu mengerti bahwa di dalam proses-proses, kalau kata orang kita, diuji, sebenarnya itu bisa dimaknai sebagai proses di mana Allah memberikan kesempatan kita untuk mengamalkan perintah-perintahnya. Dan lewat tugas dakwah itu Bang Miftah telah merasakan bagaimana menjalankan perintah-perintah Allah itu pada akhirnya memberikan kemenangan ya, kenikmatan dan kebahagiaan. Dari fasilitas terbatas kemudian dapat motor dan tanpa meminta. Nah, itu luar biasa. Itu artinya siapa yang menyuruh Pak Haji jauh itu? Ya, dari Manokwari. Padahal itu jauh. Siapa yang menyuruh Pak Haji itu? Ya, tidak usahlah menyuruh, mengetahui saja. Itu kan kalau bukan pekerjaan Tuhan tidak mungkin. Dan itulah satu-satu mungkin bagian kecil ya. Kalau para senior kita dulu jauh lebih heroik lagi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling tidak kita berusaha untuk istiqomah ya di jalan dakwah ini. Terima kasih banyak Bang Miftah atas waktunya. Dan demikian sahabat kalian perbincangan kita dengan Bang Miftah tentang Papua, kemudian anak muda dan dakwah itu sendiri. Semoga memberi inspirasi, dan catatan penting adalah jangan tidur habis subuh, jangan tidur habis asar. Kalau Anda di Papua lakukan itu potensial ya, potensial. Tapi semoga Allah melindungi kita semuanya. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.